Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fadla Putri dengan NIM 120260024, PPB 36, Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan dua program dengan bahasa pemrograman Dev C++, serta menjelaskan dua flowchart dari program tersebut untuk memenuhi tugas besar mata kuliah PKS. Program pertama yang akan saya jelaskan bersangkutan dengan mata kuliah MTK, yaitu materi peluang, dan program kedua yang akan saya jelaskan bersangkutan dengan mata kuliah kimia, yaitu fraksi mol. Pada setiap program yang saya buat menggunakan konsep utama, yaitu percabangan, perulangan, dan array. Untuk melihat hasil dan konsep pemrograman yang saya buat, mari tonton video ini lebih lanjut. Selamat menonton! Pertama yaitu program matematika. Alasan saya mengambil judul peluang dalam program ini untuk memudahkan perhitungan serta memberikan hasil yang detail dan maksimal, karena dalam perhitungan peluang membutuhkan hasil bilangan desimal yang tergolong kompleks. Program ini sudah dibuat dengan menggunakan rumus dasar peluang, yaitu PA sama dengan NA per NS, yang artinya pembagian jumlah ruang sampel dibagi dengan jumlah ruang semesta kejadian peristiwa. Jumlah ruang sampel yang kita gunakan adalah satu pita, dan jumlah ruang semesta kejadian peristiwa adalah banyaknya jumlah pita yang tersedia. Langkah pertama yaitu kita mendeklarasikan library IOStream. Kemudian yang kedua yaitu mendeklarasikan compiler bahwa menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace. Setelah itu ada integer main, di mana integer main berfungsi sebagai awalan dari suatu perintah dalam suatu program untuk menjalankan program tersebut. Kemudian terlihat pada baris ke-6 sampai baris ke-15 di sini adalah sebagai hiasan di mana terdapat nama, name, serta judul dalam program ini. Kemudian ada cout ini juga sebagai hiasan di mana di sini akan memberikan spasi atau merapikan suatu program. Di sini saya deklarasikan n double data array sebanyak 10. Di sini saya menggunakan data array. Mengapa? Karena pada umumnya tipe data double sama seperti tipe data float, yaitu dapat memasukkan bilangan berupa desimal. Tetapi pada tipe data double, cakupan desimal yang dimuat sangat luas sehingga memungkinkan hasil dari peluang lebih maksimal. Selanjutnya kita mendeklarasikan integer answer, dan selanjutnya kita mendeklarasikan integer sum sama dengan 0 atau jumlah semua data yang dimulai dari 0. Kemudian kita akan men-out variabel atau program akan meminta user untuk memasukkan banyaknya pita merah, kuning, hijau, putih, jingga, coklat, biru, dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat perulangan di mana integer i sama dengan 0, yaitu dimulai dari 0, di mana kondisi i kurang dari 10, sehingga jika mulai dari 0 dan data kurang dari 10, maka program akan terus melakukan perulangan dan akan dilakukan increment atau selalu ditambah. Kemudian di sini user meminta meminta untuk memasukkan nilai sampel pita merah, pita jingga, pita putih, dan seterusnya. Kemudian disimpan dengan data n data array i. Kemudian nilainya akan dijumlahkan dengan rumus sum sama dengan sum ditambah n data i. Kemudian pada baris ke-31 sampai dengan 41, program akan mengeluarkan pilihan, yaitu di mana pilihan pertama pita merah, pilihan kedua pita kuning, pilihan ketiga pita hijau, dan seterusnya. Bisa dilihat pada program yang telah saya buat. Lalu pada baris ke-45, di mana user memasukkan pilihan, di mana pada baris ke-45, user akan memasukkan pilihannya yang akan diinput dengan variabel pilih, yang sebelumnya dipilih salah satu peluang pita manakah yang akan Anda pilih. Kemudian di sini terdapat hiasan, di mana untuk memberikan spasi atau merapikan suatu program.
Kemudian pada baris ke-48 sampai dengan baris ke-106, di sini terdapat percabangan if-else karena terdapat 10 pilihan, yaitu mencari peluang pita merah, pita kuning, pita hijau, dan seterusnya. Kemudian, jika user ingin memilih pilihan pertama, yaitu pada pita merah, maka di sini maka program akan mengeluarkan peluang munculnya pita merah. Kemudian akan mengeluarkan perhitungan dengan n data 0, di mana nilai pita merah yang sebelumnya diinput oleh user dengan indeks array data 0 akan dibagi dengan jumlah seluruh data atau sum, dan menghasilkan nilai peluang munculnya pita merah, dan mengeluarkan cout data yang telah Anda masukkan benar, dan terima kasih ketika variabel yang telah Anda masukkan benar, yaitu di mana variabel yang dimasukkan 1 sampai 10. Kemudian, jika Anda memilih pilihan 2, yaitu maka user akan mengeluarkan peluang munculnya pita kuning dengan perhitungan n data sama dengan n data array sebanyak 1, di mana nilai pita kuningnya sebelumnya diinput oleh user dengan indeks array data 1 akan dibagi dengan jumlah seluruh data atau sum yang menghasilkan nilai peluang munculnya pita kuning, dan akan mengeluarkan cout data yang telah Anda masukkan benar, dan terima kasih ketika variabel yang dimasukkan benar, yaitu 1 sampai 10. Namun lain halnya ketika Anda memasukkan nilai variabel lebih dari 10, maka cout akan mengeluarkan data yang Anda masukkan salah, memasukkan nilai banyaknya pita. Di sini saya akan mencoba mengambil pita hijau, maka peluang munculnya pita hijau 0,71111 data yang telah Anda masukkan benar, dan terima kasih. Ini jika data yang dimasukkan dengan variabel yang benar. Saya akan mencoba memasukkan variabel data yang lebih dari 10. Saya akan mencoba variabel 12, maka data yang Anda masukkan salah. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari program matematika yang telah saya buat. Yang pertama yaitu adalah main, di mana main ini merupakan awal mulai program, kemudian masuk ke deklarasian, di mana di sini saya mendeklarasikan array n data sebanyak 10, kemudian di sini saya mendeklarasikan integer answer, kemudian di sini saya mendeklarasikan sum serta i, dan di sini saya melakukan assign sum sama dengan 0, di mana assign ini digunakan untuk mengolah data dan proses perhitungan. Kemudian di sini saya mengeluarkan output, masukkan banyaknya pita putih, kuning, hijau, merah, jingga, coklat, biru, hitam, abu-abu, dan ungu, serta di sini langsung masuk ke kondisi percabangan for, di mana i dimulai dari 0 dan sampai ke 9 untuk indeks array data ke 10. Untuk array data sebanyak 10 maksudnya. Kemudian dilanjutkan dalam menginput n data i, kemudian dilanjutkan lagi untuk melakukan assign sum sama dengan sum plus n data i, di mana jika kondisinya terpenuhi maka akan melanjutkan untuk melakukan output, mengeluarkan output, pilih peluang terambilnya 1 pita merah, 2 pita kuning, 3 pita hijau, dan seterusnya. Kemudian dilakukan lagi
input, di mana ya, di sini jawaban dari pilihan peluang terambil pita keberapa. Lalu ketika user menjawab pilihan pertama, maka dalam kondisi true akan mengeluarkan output peluang munculnya pita merah, output n data 0 dibagi dengan sum, yaitu di mana ini adalah rumus, kemudian output data yang telah Anda masukkan sudah benar dan terima kasih. Namun ketika kondisinya false atau salah, maka user tidak memilih selain pilihan pertama. Dimana jika user memilih pilihan kedua, maka pada kondisi true atau benar dapat pengeluaran output, peluang munculnya pita kuning, kemudian dimasukkan output yaitu n data 1 dibagi dengan sum, di mana ini adalah rumus, kemudian output data yang telah Anda masukkan benar, dan output terima kasih, di mana jika dalam kondisi ini salah, maka user tidak memilih selain 2, yaitu begitu pula kondisinya jika dilakukan user memilih 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan 10. Namun ketika ketika memasukkan answer lebih dari 10, maka program langsung mengeluarkan output data yang Anda masukkan tidak benar. Maka kita masukkan satu variabel yang memiliki yaitu 1, maka langsung muncul peluang pita merah yaitu 0,02375 dan seterusnya. Data yang telah Anda masukkan benar dan terima kasih. Namun jika kita masukkan ulang, kita masukkan 12, maka data yang Anda masukkan tidak benar. Program selanjutnya yaitu program kimia. Alasan saya mengambil judul fraksi mol dalam program ini untuk memudahkan perhitungan serta mengurangi tingkat kesalahan dalam menghitung setiap mol larutan dan pembagian sebagian mol yang terlarut terhadap jumlah mol larutan yang tergolong rumit. Program ini sudah dibuat dengan menggunakan rumus fraksi mol yaitu NP sama dengan NT per NT tambah NP dan NP sama dengan NP per NT tambah NP, di mana T sama dengan A dan P sama dengan B. Langkah pertama yaitu kita mendeklarasikan library ice cream, lalu kita mendeklarasikan compiler bahwa akan menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace. Setelah itu terdapat integer main, di mana integer main berfungsi sebagai awalan dari suatu perintah dalam suatu program untuk menjalankan program tersebut. Kemudian terlihat baris ke-5 sampai pada baris ke-13. Di sini sebagai hiasan saja, di mana terdapat nama, NIM serta judul dalam program ini. Kemudian diikuti oleh deklarasi variabel yang diperlukan. Di sini saya mendeklarasikan double data array sebanyak 4, di mana sama seperti program matematika, saya menggunakan tipe data double. Mengapa? Karena tipe data double mencakup bilangan desimal yang lebih luas. Kemudian di sini saya mendeklarasikan integer bilangan bulat pada variabel answer. Kemudian pada baris ke-20 di sini terlihat bahwa saya menggunakan perulangan do while, di mana perulangan ini akan melakukan aksi atau perulangan terlebih dahulu, lalu di akhir akan dilakukan pemeriksaan kondisi pada variabel yang sudah terpenuhi atau tidak. Lalu pada baris ke-22 sampai ke 32 di sini adalah program di mana user diminta memasukkan nilai untuk mencari mol. User diminta untuk mengisi out atau memasukkan masa larutan zat terlarut. Kemudian inputan dari user disimpan oleh array dengan indeks data 0. Kemudian memasukkan nilai massa molekul relatif larutan zat terlarut yang inputannya akan disimpan oleh
array data 1. Pada larutan zat pelarut juga dilakukan hal yang sama, yaitu nilai massa larutan zat pelarut yang diinput user akan disimpan oleh array dengan indeks array data 2. Kemudian nilai massa molekul reaktif zat pelarut disimpan dengan indeks array data 3. Kemudian di sini terlihat pada baris ke-36 sampai ke-38 di sini program akan mengeluarkan pilihan, yaitu pilihan pertama menentukan fraksi mol larutan A dan pilihan kedua yaitu menentukan fraksi mol larutan B. Kemudian pada baris ke-39 di sini user memasukkan pilihannya dengan inputan yang akan diinput dengan variabel answer. Ini. Lalu pada baris ke-43 sampai baris ke-53 di sini menggunakan konsep percabangan if else karena terdapat dua pilihan, di mana jika user memilih pilihan 1, maka program akan memberikan jawaban dengan perhitungan dari array yang sebelumnya sudah diinput oleh user sesuai dengan rumus untuk menentukan fraksi mol larutan zat terlarut, yaitu mol zat terlarut, di mana data 0 dibagi dengan data 1, kemudian data 0 dan dibagi dengan data 1 tersebut dibagi lagi dengan data 2 dibagi dengan data 3 dan ditambah data 0 dibagi dengan data 1. Kemudian akan mengeluarkan hasil dari fraksi mol larutan A. Kemudian jika user memilih pilihan kedua, maka akan memberikan jawaban dengan perhitungan dari arah yang sebelumnya sudah diinput oleh user sesuai dengan rumus untuk menentukan fraksi mol zat larut, yaitu di mana rumus mol zat larut tersebut yaitu data 2 dibagi dengan data 3, di mana data 2 dan dibagi dengan data 3 tersebut dibagi dengan data 0 dibagi dengan data 1 dan data 2 dibagi dengan data 3. Kemudian terlihat pada baris ke-53 di situ terdapat kondisi while, yaitu pilih answer lebih dari 0 dan answer kurang dari 3, di mana artinya user akan menginput jawaban di mana jika variabel answer lebih dari 0 dan kurang dari 3, di mana kondisi di keduanya adalah benar, maka program akan terus berjalan. Namun jika kondisi pada keduanya yaitu salah, maka program akan langsung berhenti. Di sini saya akan mencoba menjalankan program tersebut. Di sini saya akan mencoba memasukkan nilai dari masalah tentang ini di sini saya mencoba mengambil pertama, maka terlihat bahwa program terus berjalan. Saya memilih lagi, program akan terus berjalan karena kondisinya benar, di mana variabel saya masukkan itu 1 dan 2. Di sini saya akan mencoba masukkan variabel yang lebih dari 3. 4. Maka program akan langsung berhenti. Kemudian program selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan flowchart mengenai program kimia yang telah saya buat. Yang pertama yaitu adalah main. Main merupakan awal mulai program. Kemudian tahap selanjutnya itu tahap pendeklarasian, di mana di sini yang pertama saya mendeklarasikan array data sebanyak 4. Lalu saya mendeklarasikan integer answer. Lalu di sini ada assign, di mana saya memberikan assign answer sama dengan 0, di mana assign digunakan untuk mengolah data dan proses perhitungan. Lalu masuk ke perulangan do, di mana selanjutnya di sini mengeluarkan output, masukkan nilai massa larutan A dan mengeluarkan input data 0, mengeluarkan output lagi, masukkan nilai massa molekul reaktif
A, langsung menginput data 1, lalu memasukkan output lagi, memasukkan nilai massa larutan B, menginput data 2, mengeluarkan lagi, memasukkan nilai massa molekul relatif larutan B, menginput data 3, kemudian dikeluarkan lagi output fraksi mol manakah yang ingin Anda cari. Yang pertama fraksi mol larutan A, dan yang kedua fraksi mol larutan B. Dan kemudian dimasukkan lagi input integer answer untuk mengisi jawaban dari pilihan fraksi mol manakah yang ingin Anda cari. Kemudian masuk ke percabangan if, di mana ketika menjawab true dalam kondisi benar akan mengeluarkan output fraksi mol larutan A, di mana di sini mengeluarkan lagi output yaitu berupa rumus di mana data 0 dibagi dengan data 1, kemudian data 0 dibagi data 1 tersebut dibagi lagi dengan data 2 dibagi data 3 ditambah data 0 dibagi dengan data 1, yang mengeluarkan output satuan yaitu mol per liter. Namun ketika kondisinya salah maka akan mengeluarkan output fraksi mol larutan B dan mengeluarkan output lagi data 2 dibagi dengan data 3, yaitu dimana data 2 dibagi dengan data 3 tersebut dibagi lagi dengan data 0 dibagi data 1 ditambah data 2 dibagi dengan data 3. Kemudian mengeluarkan lagi output untuk satuannya mol per liter. Kemudian ke kondisi while di data yang diinput adalah kondisi true dan data yang dimasukkan lebih dari 0 dan kurang 3, maka user akan terus melakukan perulangan. Maka seperti ini, melakukan jika kondisi benar dia akan melakukan perulangan ke atas dan melakukan perulangan ke atas dan melakukan perulangannya dari awal lagi dan seterusnya jika kondisi bernilai benar answer lebih dari 0 dan kurang dari 3. Namun ketika kondisinya salah maka dia akan ke bawah yaitu N, di mana program akan berhenti. Di sini saya akan menjalankan program yang telah saya buat. Di sini saya masukkan nilainya. Saya nilai pertama, maka akan melakukan perulangan di program C++ nya. Ini saya memilih 2. Maka akan melakukan perulangan lagi. Di sini saya akan mencoba memasukkan variabel yang bernilai salah, yaitu 4. Maka program akan berhenti.